warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurt Khairi Melda dan sini saya akan membahas mengenai patologi dalam birokrasi, khususnya tentang netralitas ASN. Nah, video ini itu bertujuan untuk memenuhi nilai tugas akhir dari mata kuliah Birokrasi dan Politik kelas 01. Netralitas aparatur sipil negara atau disingkat dengan ASN adalah prinsip bahwa pegawai negeri sipil atau PNS itu harus bersikap netral dan tidak berpihak dalam menjalankan tupoksinya, terutama terkait dengan politik praktis. Netralitas ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat bebas dari pengaruh politik, adil, dan objektif. Beberapa poin penting mengenai netralitas ASN adalah yang pertama, tidak berpihak pada partai politik. ASN itu dilarang untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik, serta dilarang untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis seperti kampanye atau mendukung calon tertentu dalam pemilihan umum. 2. Profesionalisme dalam pekerjaan. ASN diharapkan untuk bekerja secara profesional berdasarkan aturan dan kebijakan yang ada, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pribadi. 3. Keadilan dan objektivitas. ASN harus memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat dengan adil dan objektif tanpa diskriminasi berdasarkan afiliasi politik, suku, agama, ataupun golongan. 4. Kepatuhan terhadap undang-undang. Seorang ASN itu harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan netralitas. Itu termasuk sanksi yang dapat diberikan jika melanggar prinsip netralitas. Jadinya netralitas ASN ini itu merupakan salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan kalau sebenarnya pemerintah itu berfungsi dengan baik tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun. Di Indonesia, netralitas ASN itu diatur oleh beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Di sini mereka mengatur bahwa ASN itu harus bebas dari pengaruh politik dan harus bekerja berdasarkan prinsip meritokrasi. Kemudian ada peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, itu tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Mereka di sini menggarisbawahi bahwa pentingnya netralitas dan kode etik bagi ASN. Meskipun udah ada aturan ataupun regulasi yang mengatur, tapi pelanggaran terhadap netralitas ASN ini masih aja muncul dan ini bakal menjadi masalah besar. Pada pemilu 2024 kemarin, itu banyak banget kasus pelanggaran netralitas ASN yang muncul dan menjadi masalah besar. Hal ini tentu mengancam kejujuran pemilu dan merusak profesionalisme dari seorang ASN. Jadi fenomena-fenomena yang kayak gini tuh disebut penyakit dalam birokrasi atau patologi dalam birokrasi, karena sistem yang seharusnya netral dan profesional itu terjebak dalam permainan atau praktik-praktik yang merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Jadi pelanggaran semacam ini itu menunjukkan bahwa adanya masalah dalam penegakan hukum atau aturan, serta budaya birokrasi yang masih rentan terhadap intervensi politik. Menggunakan teori birokrasi Max Weber, pelanggaran netralitas ASN di Indonesia itu dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang. Pertama, dalam hierarki dan kepatuhan, ASN yang melanggar netralitas itu seringkali dipengaruhi oleh tekanan dari atasan atau kelompok politik tertentu. Ini menunjukkan bahwa mereka gagal menjaga impersonalitas dan tidak mematuhi hierarki yang seharusnya netral. Kedua, dalam aspek spesialisasi dan impersonalitas. Nah, beberapa ASN mendukung kandidat atau partai politik tertentu menunjukkan adanya bias pribadi. Hal ini bertentangan dengan prinsip birokrasi Weber yang menekankan keputusan harus didasarkan pada aturan, bukan preferensi pribadi. Ketiga, meskipun ada aturan yang melarang ASN terlibat dalam politik praktis, pelanggaran tetap terjadi. Ini menunjukkan kelemahan dalam penerapan dan penegakan aturan. Weber menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap aturan tertulis untuk memastikan netralitas dan efisiensi. Terakhir, promosi atau keuntungan karir yang diperoleh melalui koneksi politik menunjukkan kegagalan dalam menjaga meritokrasi. Weber menekankan bahwa kualifikasi dan kinerja seharusnya menjadi dasar untuk karir, bukan koneksi politik.
Jadi, secara keseluruhan, pelanggaran netralitas ASN di Indonesia menunjukkan beberapa penyimpangan dari model birokrasi ideal Max Weber. Tekanan politik, bias pribadi, kelemahan dalam penegakan aturan, dan promosi berbasis koneksi politik adalah faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan ini. Nah, untuk memperbaiki situasi ini perlu ada upaya yang lebih kuat dalam penegakan aturan, peningkatan transparansi, dan memastikan bahwa promosi dan rekrutmen itu dilakukan berdasarkan kualifikasi dan kinerja. Jadi implementasi prinsip-prinsip birokrasi Weber yang ideal ini dapat membantu menciptakan birokrasi yang netral dan efisien.